Kamu sendiri cemburu sama Alan? Diana balik bertanya karena ia masih belum siap menyingkirkan egonya. Iya, karena aku suka sama kamu, Di. Diana yang mendengar pengakuan lirih Max langsung menoleh dan menatap pria yang sering ia bully itu. Tatapan keduanya bertemu dan Diana mencoba mencari ketidakseriusan di mata sang pria, namun yang Diana temukan hanya keseriusan dan ia tahu, seorang Max hampir tak pernah bisa berbohong. Pria itu bahkan tidak tahu caranya berbohong yang baik. Aku serius, Diana. Lirih Max lagi, ia menatap Diana dengan begitu dalam membuat hati Diana bergetar, namun Diana masih hanya diam. Tak mendapatkan jawaban dari Diana, Max akhirnya menundukkan kepala. Ia merasa ini tidak akan berhasil. Aku tahu, aku bukan pria yang kamu mau, tapi aku rela jadi apapun seperti yang kamu. Ucapan Max langsung terhenti saat tiba-tiba tangan mungil Diana menangkup pipinya yang bersih tanpa bulu-bulu itu. Diana memaksa Max mendongak dan sekali lagi tatapan keduanya bertemu. Aku benci penampilanmu yang sekarang, kata Diana yang tentu saja membuat pupil mata Max langsung membesar. Diana, aku suka kamu apa adanya, Max, lirih Diana malu-malu dan hal itu tentu saja membuat senyum sumringah langsung terbit di bibir Max tanpa bisa ditahan. Jadi kamu tidak suka penampilanku yang sekarang? Kamu mau aku berpenampilan seperti dulu lagi? Tanya Max antusias yang membuat Diana terkekeh. Maksudku, aku suka kamu selama kamu menjadi diri kamu sendiri. Lagi pula, memangnya kamu nyaman tanpa kacamata? Tanya Diana dan kali ini ia terlihat lebih rileks. Tidak nyaman sih, tapi siapa tahu nanti aku terbiasa, kata Max lagi. Pakai saja kacamatamu lagi, aku suka, kata Diana lirih. Terus, kalau gaya rambutku, kamu suka? Dia bilang warna rambutku sekarang bagus, Max juga berkata lirih. Sekarang keduanya seperti remaja yang baru kencan pertama kali, malu-malu kucing. Iya, aku suka, kata Diana sambil menahan senyum. Aku juga suka gaya rambutmu dan warnanya, kata Max serius, namun Diana merasa itu hanya basa-basi. Dari aku lahir, warna rambutku memang begini, kata Diana. Keduanya pun kembali terdiam saat tak tahu lagi harus berkata apa. Namun tautan tangan keduanya tak pernah lepas dan semakin erat. Aku rasa kita harus kembali bekerja, kata Diana setelah cukup lama keduanya kembali terdiam. Iya, nanti Xavier marah kalau aku tidak bekerja, kata Max dengan polosnya. Tidak mungkin dia marah, kan kamu juga bos di sini, adik kesayangan Pak Xavier juga, tukas Diana dan ia menarik tangannya dari tangan Max. Diana pun segera berdiri dan hendak pergi lebih dulu, namun Max memanggilnya. Diana pun langsung menghentikan langkahnya dan menoleh. Ada apa? Tanyanya. Apa sekarang kita pacaran? Saat sore hari, Gia kembali diperiksa oleh Dr. Mary dan karena semuanya baik-baik saja, Gia pun diperbolehkan pulang. Tapi jangan sampai stres ya, Bu Gia. Kehamilan di trimester pertama ini bisa sangat rentan, jadi harus benar-benar dijaga ya, baik kesehatan fisik apalagi psikisnya, tukas Dr. Mary. Baik, dokter, jawab Nyonya Leona, aku akan menjaga menantu dan cucuku dengan baik, kata Nyonya Leona. Dan kamu juga Xavier. Ia menatap putranya itu, hari ini kamu sudah teledor dalam menjaga istrimu. Awas saja kalau lain kali ini kembali terjadi. Tidak akan, Mom. Aku janji. Tegas Xavier, bahkan ia langsung memasang wajah seriusnya, membuat Gia terkekeh. Baiklah, sekarang kita bisa pulang kan, Dok? Aku masih ingin makan ayam geprek, kata Gia setengah merengek yang membuat Dr. Mary tertawa kecil. Boleh, Bu Gia. Asal ingat pesan-pesan saya ya, jangan berlebihan memakan yang pedas-pedas. Karena itu tidak baik untuk kesehatan, Bu Gia, tukas sang dokter. Suster, bawakan kursi roda ya untuk istriku, tita Xavier pada suster yang ada di sana. Aku rasa aku tidak perlu kursi roda, Hani. Aku bisa jalan sendiri, kata Gia. Tidak, nanti kamu lelah. Kata dokter kamu juga tidak boleh lelah, tegas Xavier tanpa dibantah. Baiklah, Tuan posesif, jawab Gia pasrah.
Max sudah sampai di rumah dan ia merasa heran karena rumahnya kosong, hari bahkan sudah mulai gelap namun lampu di rumahnya tak ada satupun yang menyala. Max membuka pintu dengan kunci yang ia bawa. Max langsung menyalakan semua lampu, setelah itu ia merogoh ponselnya dan hendak menghubungi mominya. Namun dari luar terdengar suara klakson mobil. Max segera bergegas keluar dan ia melihat Xavier yang turun dari mobil sembari menggendong Gia. "Mom, Gia kenapa?" tanya Max cemas. "Tidak apa-apa, hanya mengalami kecelakaan kecil tadi," kata mominya yang juga baru turun dari mobil. "Kecelakaan apa? Pantas tadi kalian tidak pergi ke kantor. Gia dan bayinya tidak apa-apa kan?" tanya Max sembari mengekori Xavier yang masuk ke dalam rumah. "Aku tidak apa-apa, Max," jawab Gia dan ia mengintip Max dari balik pundak sang suami. "Aku juga bisa jalan sebenarnya, tapi Xavier bersikeras mau menggendongku. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, sweetheart," sambung Xavier dan ia mendudukkan Gia di sofa panjang. "Max, Xavier dan Gia akan tinggal di sini sementara waktu," kata Nyonya Leona yang tentu saja membuat Max senang. "Asyik, jadi ramai rumah ini. Selama ini aku cuma tinggal berdua sama Mommy," ujar Max girang. "Jadi siapkan kamar untuk kakak iparmu ini, adik," kata Xavier lagi. "Di samping kamarku saja, kamarnya luas dan bersih," kata Max menawarkan. "Tidak, di lantai 1 saja," kata Xavier dan Gia hanya mengedipkan bahu. "Itu lebih aman, tidak perlu naik turun tangga." "Baiklah," sambung Nyonya Leona, "kalian jangan berdebat, kamar di lantai 1 juga bersih. Tinggal Mommy ganti spray saja." "Aku bisa sendiri, Mom," kata Gia yang sudah hendak berdiri namun Xavier melarangnya. "Biar aku saja, sweetheart. Kamu duduk saja di sini, dan Mommy biar membuat ayam cabai yang kamu mau itu." "Ide bagus," ujar Gia. Sekarang semuanya sudah berkumpul kembali di meja makan. Gia juga sudah mandi dan jauh terlihat lebih segar dari sebelumnya, begitu juga dengan yang lain kecuali Nyonya Leona, karena ia sibuk memasak. Xavier juga dengan pintarnya sudah mengganti spray di kamar tamu yang ada di lantai 1, sementara Max dan Gia, kedua manusia itu hanya santai-santai dan saat Nyonya Leona sudah selesai masak, keduanya hanya tinggal makan. Gia menikmati ayam geprek yang ia mau, sementara Xavier, Max dan mominya hanya bisa meringis melihat Gia yang tampak benar-benar menikmati makanan pedas itu. "Enak ya, G?" tanya Max masih meringis. Jawab Gia sambil menganggukkan kepalanya. "Oh ya, tadi memangnya Gia kecelakaan apa dan di mana?" tanya Max kemudian. "Di lift," jawab Xavier yang justru membuat Max teringat dengan tragedi di lift tadi. "Di lift," gumam Max yang justru mesem-mesem, dan tentu membuat semua orang langsung mengernyitkan keningnya dengan raut wajah Max. "Oh ya, tadi memangnya Gia kecelakaan apa dan di mana?" tanya Max kemudian. "Di lift," jawab Xavier yang justru membuat Max teringat dengan tragedi di lift tadi. "Di lift," gumam Max yang justru mesem-mesem, dan tentu membuat semua orang langsung mengernyitkan keningnya saat melihat raut wajah Max yang bukannya shock atau khawatir, justru senyum-senyum sendiri. "Max, kakak iparmu kecelakaan di lift dan kamu malah tersenyum?" tanya Xavier tajam yang tentu saja membuat senyum Max langsung hilang. "Bukan begitu, Xavier," kata Max gugup apalagi ketika ia menyadari kini Xavier, Gia dan mominya menatap Max penuh tanda tanya. "Iya, Max. Mommy lihat dari tadi kamu itu sering senyum-senyum sendiri. Ada apa, Max?" tanya Nyonya Leona. Xavier kasih tahu aku kecelakaan di lift." Si Max malah senyum-senyum, sambung Gia. "Kamu sayang aku atau tidak sih, Max?" "Aku sedang mengandung keponakanmu loh," kata Gia yang membuat Max semakin gelagapan. "Tentu saja aku sayang Gia dan keponakan, tadi aku cuma..." Bola mata Max melirik ke kanan ke kiri sembari ia memutar otaknya guna mencari jawaban yang pas, karena ia tidak mungkin mengatakan pada keluarganya kalau kata lift itu mengingatkannya pada ciuman Diana. "Terus kenapa senyum-senyum?" desak Xavier dengan tatapan penuh intimidasi. "Cuma ingat film kartun," jawab Max asal karena hanya itu yang terlintas dalam benaknya. "Astaga, Max. Kamu ini sudah dewasa, jangan menonton kartun.
Kamu ini, gerutu Xavier. Ya sudahlah, Xavier. Memang apa salahnya kalau Max suka kartun? Daripada film dewasa, ya kan? Kartun jauh lebih baik, membuat mood kita bagus, kata Nyonya Leona yang membela putra bungsunya itu. Sementara di sisi lain, Melissa yang sedang menonton film di laptopnya merasa ada yang kurang karena dia tak ditemani cemilan apapun. Ia pun beranjak dari ranjangnya dan pergi ke dapur guna mencari sesuatu di sana. Namun ia tak menemukan apapun, bahkan kulkasnya pun kosong. "Ma!" teriak Melissa dan bersamaan dengan itu sang mama muncul di dapur. "Apa sih, Mel?" teriak-teriak sudah seperti di hutan saja, gerutu Nyonya Rita. "Ma, tidak cemilan sama sekali ya?" rengek Melissa tanpa memperdulikan gerutuan mamanya. "Kalau kamu tidak beli ya tidak ada," jawab sang mama santai. "Ya juga ya," gumam Melissa. "Ya udah deh, aku ke supermarket dulu," kata Melissa dan ia kembali ke kamarnya hanya untuk mengambil duit. "Mau pergi pakai pijaman begitu, Mel?" tanya sang mama yang melihat Melissa hanya memakai piyama dan sandal jepit. "Terus harus pakai gaun gitu," kata Melissa santai dan ia pun bergegas pergi ke supermarket yang tak jauh dari rumahnya. Karena jaraknya yang tak terlalu jauh, Melissa pun memilih berjalan kaki. Melissa sudah biasa berbelanja di sana, bahkan sebagian karyawan sudah ada yang mengenal Melissa. Melissa mengambil keranjang dan kemudian ia pun mulai memilih beberapa cemilan yang ia mau. Beberapa orang memperhatikan Melissa karena hanya memakai piyama dan sandal jepit, namun Melissa tak mau memperdulikan hal itu. Setelah memenuhi keranjang belanjaannya dengan berbagai macam cemilan, Melissa pun pergi ke kasir untuk membayar belanjaannya. Sementara di luar, Alan sedang memperhatikan Melissa sambil tersenyum. Tadi Alan hendak menemui Melissa, namun baru saja Alan hendak turun dari mobilnya, Alan melihat Melissa yang keluar dari rumah dengan hanya memakai piyama dan sandal jepit. Alan pun mengikuti Melissa yang berjalan di trotoar. Dan saat Melissa masuk ke dalam supermarket itu, Alan dengan sangat sabar menunggu Melissa dan tatapannya tak pernah lepas memperhatikan Melissa yang berbelanja di dalam. Tak lama kemudian, Melissa keluar dan ia terkejut melihat Alan yang sudah ada di sana menunggunya sembari menyesap sebatang rokok yang diselipkan di sela bibir seksinya. "Hai, Sugar," sapa Alan kemudian membuang rokoknya yang masih sisa separuh itu. Melissa tak menanggapinya dan ia berjalan melewati Alan. Alan pun segera mengekorinya dari belakang dan menarik kresek yang ditenteng Melissa dan ia membawakannya. Melissa pun membiarkannya saja. "Kamu keluar dengan piyama begini?" tanya Alan yang mensejajarkan langkahnya dengan Melissa. "Ada masalah dengan piyamku? Memangnya piyamaku ada robeknya?" tanya Melissa ketus sambil terus melangkah. "Haha, bukan begitu. Hanya saja biasanya wanita bahkan tidak mau pergi ke halaman rumahnya tanpa make up dan..." Alan langsung menghalangi langkah Melissa dan ia mencengkaram pipi Melissa, membuat Melissa mendongak dan tentu Melissa merasa kesal dengan hal itu. "Kamu tidak pakai make up, kata Alan lagi. "Setelah ini aku mau tidur, untuk apa aku memakai make up?" kata Melissa sembari menepis tangan Alan yang masih mencengkaram pipinya. "Wow, kamu benar-benar wanita yang berbeda," kata Alan. "Kenapa?" "Aku tidak cantik karena tidak memakai make up, begitu?" ketus Melissa lagi dan kini mereka sudah sampai di depan rumah Melissa. Melissa pun menyambar plastik belanjaannya dan hendak masuk namun didahului oleh Alan. "Aku mau bertamu," kata Alan dengan santainya sambil melewati Melissa. "Alan," pekik Nyonya Rita yang melihat Alan datang beriringan dengan Melissa. "Selamat malam, Tante Cantik," sapa Alan yang tentu saja panggilan pujian itu membuat Nyonya Rita tersenyum malu. Beda halnya dengan Melissa yang mencibir Alan dan ia hendak kembali ke kamarnya namun sang mama melarangnya. "Masak ada tamu ditinggalin sih, Mel," tegur sang mama. "Itu bukan tamuku, Ma. Dia datang mau menemui Tante Cantik, katanya," ujar Melissa yang membuat Nyonya Rita merona. "Kamu bisa saja, Mel," kata Alan, "tentu saja aku kesini mau menemani Tante Cantik dan putrinya yang tak kalah cantiknya." Lagi-lagi Alan mengeluarkan rayuan yang tentu saja membuat Melissa bergidik ngeri. "Nak Alan, duduk sini, yuk.
kata Nyonya Rita dan ia menarik Alan agar duduk di sofa. Mel, buatkan minuman Gih, titahnya yang tentu saja membuat Melissa mendelik. Iya, jawabnya ketus dan ia sudah hendak pergi ke dapur namun mamanya kembali memanggilnya. Mel, kau main pergi saja. Tanya dulu dong sama tamunya mau minum apa. Melissa sudah benar-benar geram rasanya namun ia mencoba menahan diri. Mau minum apa, wahai tamu? Tanya Melissa malas. Ada apa saja? Tanya Alan yang kembali membuat Melissa mendelik. Ada teh, kopi, susu, jawab Melissa asal namun itu justru membuat Alan menggerling nakal sembari bertanya. Susu kamu saja boleh. Kedua bola mata Melissa langsung membulat sempurna mendengar apa yang dikatakan oleh Alan. Dasar mesum, hardiknya. Mesum apanya? Aku kan cuma minta susu, kata Alan tanpa rasa bersalah sedikit pun, ya kan, Tante? Iya, Mel. Kamu jangan berpikir yang negatif dulu sama Alan. Pikiran yang negatif itu menghasilkan tindakan yang negatif pula, tukas sang mama, namun Melissa enggan menanggapi dan ia pun bergegas ke dapur dengan menghentakkan kakinya. Dasar, memang dia yang mesum kok. Gerutunya, lagian mama juga sama saja. Xavier mendekap Gia dan mengusap kepala sang istri dengan sayang, sementara Gia meletakkan kepalanya di dada sang suami dan tangannya diletakkan di perut sang suami. Aku pikir itu hanya mimpi, hanya bunga tidur. Lirih Gia sedih, air mata tak bisa lagi dibendungnya dan air matanya itu membasahi dada Xavier yang tak tertutupi sehelai benang pun. Jangan menangis, sweetheart, kata Xavier lembut, masa lalu itu masa yang sudah berakhir, sekarang kita hanya perlu menata masa depan kita. Tapi aku ingin sekali mengingat masa laluku, Honey. Aku ingin tahu sedekat apa dulu aku sama mama, aku yakin kita pasti sangat dekat kan? Dan kenapa orang-orang memanggilnya wanita malam? Aku yakin mamaku tidak seperti itu. Mama memang tidak seperti itu, sweetheart. Dan dia mama yang sangat baik, mama juga sangat dekat denganmu dan mau melakukan apapun untuk kebahagiaanmu, lirih Xavier. Apa ingatanku tidak bisa kembali pulih? Tanya Gia dan ia mendongak, tatapannya pun langsung bertemu dengan tatapan suaminya yang saat ini menunduk. Kata dokter kemungkinannya sangat kecil, tukas Xavier kemudian ia mengecup kening Gia yang membuat Gia langsung memejamkan matanya, ia menikmati ciuman hangat sang suami yang penuh cinta. Aku sangat beruntung karena ada kamu, ada Mommy, ada Max dan juga Diana dan Melissa, lirih Gia kemudian. Kami yang beruntung karena memilikimu, sweetheart, kata Xavier dan mendaratkan kecupan singkat di hidung sang istri. Sekarang tidurlah, ingat apa yang dikatakan Dr. Mary. Kamu harus banyak istirahat, kata Xavier sembari mengeratkan dekapannya pada sang istri. Love you, honey, kata Gia dan ia mengecup dada sang suami. Love you more, sweetheart. Apa sekarang kita pacaran? Menurutmu, Max? I love you, Diana. Kita pacaran ya? Baiklah. Diana terkekeh sendiri mengingat peresmian hubungannya dan Max pagi tadi, hal itu bahkan membuat Diana tak berselera makan ataupun mengantuk. Raut wajah Max terus terbayang dalam benaknya saat Max mengungkapkan cintanya. Begitu menggemaskan dan ingin rasanya Diana mencium Max lagi, namun Diana harus menahan diri atau ia akan terlihat sebagai gadis yang agresif. Meskipun sebenarnya ia memang agresif dibandingkan Max. Hari ini adalah hari terindah dalam hidup Diana, sepertinya. Karena hari ini juga sang mama menjelaskan siapa Selena, cerita yang sama yang diceritakan oleh Max. Oh, betapa leganya perasaan Diana mengetahui ternyata Selena adalah ibu-ibu korban perselingkuhan, sama seperti mamanya Diana. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Diana hanya berguling ke kanan dan ke kiri sambil senyum-senyum. Ia bahkan menendang-nendangkan kakinya ke udara seperti bayi yang girang saat dapat mainan. Hihi, kok aku jadi gini ya? Gumam Diana. Ting. Sebuah notifikasi masuk di ponsel Diana dan dengan cepat Diana menyambar ponselnya yang ada di atas nakas. Senyum sumringah langsung mengembang di bibir Diana saat membaca pesan dari sang pacar. Pacar? Diana terkekeh geli dengan statusnya dan Max sekarang, sulit dipercaya ia berpacaran dengan pria yang selalu dibulinya selama ini. Max. Selamat malam, baby.
sudah tidur belum? Ngi. Belum. Max. Aku juga belum tidur. Aku tidak bisa tidur, baby. Aku terus terbayang wajahmu. Pesan gombalan Max itu berhasil membuat Diana kembali senyum-senyum seperti orang gila. Ngi. Ini sudah malam, tidurlah. Biar besok tidak kesiangan. Diana memberengut setelah pesannya itu terkirim, padahal ia juga bersikap romantis dan mesra pada Max, namun Diana masih merasa begitu kaku, bahkan meskipun hanya lewat chat seperti ini. Sementara di sisi lain, Max juga memberengut karena Diana masih bersikap biasa saja. Max ingin juga mesra-mesraan sama Diana seperti Xavier dan Gia. Ngi. Baby, kita kan sudah pacaran. Aku panggil kamu, baby. Terus kamu panggil aku apa? Ngi. Oh ya, aku mengubah nama kontakmu di ponselku. Aku beri nama, My Baby. Nama kontakku di ponselmu apa, baby? My Baby. Aku tidak mengubah nama kontakmu, masih sama. Max Gupta. Ngi. Ngi. Baby, kau tidak senang ya kita pacaran? My Baby. Aku senang, baby. Baiklah, aku juga akan mengubah nama kontakmu. Aku kasih nama, My Baby. Bibir Max langsung tersenyum lebar membaca pesan dari pacarnya itu. Ia merasa begitu bahagia sekarang. Ngi. Aku tidak sabar ingin memberitahu Mommy kalau kita sudah resmi pacaran. Diana terdiam dan raut wajahnya tampak tegang setelah membaca pesan Max. Diana tahu Max pria yang baik, tapi Diana takut. Ia takut apa yang dialami mamanya terjadi juga padanya. Diana ingat betapa hancurnya sang mama saat mengetahui sang suami selingkuh. Diana tahu, ia juga mencintai Max seperti Max mencintainya, namun jika untuk ke jenjang yang lebih serius, Diana sungguh masih takut. Diana pun membalas pesan sang pacar itu. Ngi. Nanti saja, baby. Aku belum siap jika harus menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Raut wajah Max langsung berubah sedih membaca pesan sang pacar. Max tahu apa yang membuat Diana enggan membicarakan hubungan yang serius. Ngi. Tidak apa-apa, baby. Apapun yang kamu mau, aku siap melakukannya. Yang penting kita sudah resmi pacaran, kamu milikku dan aku milikmu. I love you, baby. My baby. I love you too, baby. My baby. Baby, ini sudah malam. Tidur ya, Ngi. Iya, baby. Selamat malam, mimpiin aku ya. Ehem. Max terlonjak kaget saat tiba-tiba mendengar suara dehaman sang Mommy dan ia pun langsung menoleh. Betapa terkejutnya Max saat melihat mominya yang berdiri di ambang pintu depan tangan yang dilipat di dada. Nyonya Leona sudah sejak tadi berdiri di sana dan itu adalah kebiasaannya. Sebelum tidur Nyonya Leona memang akan selalu memeriksa Max ke kamarnya meskipun Max sudah dewasa. Nyonya Leona biasanya akan menyelimuti Max dan mematikan lampu kamarnya karena Max selalu lupa mematikan lampu kamarnya. Dan malam ini, saat sang Mommy melakukan kebiasaannya, ia justru menemukan sesuatu yang tak biasa dari putranya. Dari tadi Nyonya Leona memperhatikan Max yang berguling ke kanan ke kiri dan senyum-senyum sendiri dengan ponselnya. Max bahkan tidak sadar dengan kehadiran sang Mommy dan tidak mendengar suara pintu yang dibuka. Apa yang kamu lakukan, Max? Tanya mominya dan Max dengan cepat menyembunyikan ponselnya di bawah bantal. Kenapa kamu senyum-senyum? Nonton kartun, bohongnya lagi. Nyonya Leona memicingkan matanya pada Max dan ia tahu putranya itu berbohong, namun ini sudah malam, dan Nyonya Leona tidak ingin menginterogasi Max malam-malam begini. Baiklah, ini sudah malam jadi sebaiknya kamu tidur, kata Nyonya Leona dan ia mengecup pelipis putra bungsunya itu. Good night, Mom. Good night, son.